Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka Story, marilah bersama kita panjatkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan bersholawat, hati menjadi tenang, hidup menjadi berkah, dan jalan menuju ridho Allah akan terbuka luas. Pernahkah kita menilai seseorang hanya dari rupanya, tanpa tahu siapa dia sebenarnya? Kisah ini bukan sekadar cerita biasa, tapi sebuah pelajaran hidup tentang kesombongan, kesabaran, dan takdir yang tak pernah bisa kita duga. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar sahabat tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna dari Rizka Story. Sekarang mari kita mulai kisahnya. Pagi itu, halaman depan rumah sakit Bina Kasih dipenuhi kesibukan. Mobil ambulans datang silih berganti, perawat berlari kecil membawa tandu, dan para pasien duduk menunggu giliran dengan wajah lelah. Namun di antara keramaian itu, tampak seorang pria duduk di kursi roda tua. Pakaian yang ia kenakan lusuh, celananya robek di beberapa bagian, rambutnya kusut, dan wajahnya penuh debu. Dialah Satria, pria yang dianggap gila oleh sebagian orang di sekitar rumah sakit. Bagi sebagian besar orang, ia hanyalah gembel lumpuh yang hidup dari belas kasihan. Namun tidak ada yang tahu, di balik tubuhnya yang rapuh, tersimpan masa lalu yang tidak pernah mereka bayangkan. Hari itu, Satria membawa setangkai bunga mawar merah. Tangkainya bengkok, kelopaknya mulai layu. Tapi di matanya, bunga itu adalah simbol keberanian. Dengan tangan gemetar, ia menggenggam bunga itu kuat-kuat, menatap ke arah pintu utama rumah sakit. Beberapa perawat yang lewat menatapnya sambil tertawa pelan. "Lihat tuh, si gembel lumpuh datang lagi," bisik salah satu dari mereka. "Katanya mau melamar Dokter Arinda. Hahaha, dasar orang gila." Satria tidak menoleh. Ia tetap menatap lurus ke depan, menunggu sosok yang ia nantikan. Dan tak lama kemudian, dari sebuah mobil putih yang berhenti di depan rumah sakit, keluar seorang wanita anggun dengan jas dokter. Rambutnya diikat rapi, wajahnya teduh tapi tegas, dan langkahnya penuh percaya diri. Dialah Dokter Arinda, dokter muda yang dikenal cerdas, cantik, dan berkepribadian kuat. Begitu Arinda menutup pintu mobilnya, Satria memutar kursi rodanya perlahan ke arahnya. "Dokter Arinda," ucapnya lirih namun jelas. Semua mata mulai menatap ke arah mereka. Beberapa pengunjung bahkan berhenti berjalan, penasaran dengan apa yang akan terjadi. Satria mengangkat tangannya pelan, mempersembahkan bunga mawar itu. "Saya datang untuk melamar dokter." Kerumunan langsung meledak dengan tawa. "Heh, kau dengar itu? Gembel lumpuh melamar dokter," seru salah satu pengunjung sambil tertawa keras. "Kasihan, mungkin dia halu karena lapar," sambung yang lain. Arinda terkejut. Wajahnya memerah karena malu. "Kamu sadar nggak kamu ini siapa?" katanya ketus. Satria tersenyum kecil. "Saya tahu, dokter. Saya cuma orang lumpuh. Tapi hati saya masih bisa mencintai." "Cinta?" Arinda menatapnya sinis. "Kau pikir cinta bisa menyembuhkan luka di kakimu? Atau menghapus bau kotor dari bajumu?" Suara tawanya terdengar dingin. "Tolong, jangan ganggu saya lagi. Saya tidak punya waktu untuk drama seperti ini." Satria menunduk, menatap bunga di tangannya. Angin berhembus pelan, membuat kelopak mawar itu jatuh satu persatu ke tanah. Ia menatap Arinda dengan mata berkaca-kaca. "Baik, Dokter Arinda. Mungkin saya memang bukan siapa-siapa di mata dunia. Tapi percayalah, cinta saya bukan sandiwara." Kerumunan kembali menertawakan. Satria memutar kursi rodanya pelan, meninggalkan halaman rumah sakit dengan langkah hati yang berat. Namun sebelum benar-benar pergi, ia sempat menoleh dan berkata lirih, "Mungkin hari ini dokter menolak saya karena tampilan saya seperti ini. Tapi kelak, ketika takdir membuka semuanya, semoga dokter tak menyesal." Arinda terdiam sesaat, tapi lalu menggeleng. "Gila," gumamnya pelan. Ia berjalan masuk, seolah kejadian itu tidak berarti apa-apa. Namun siapa sangka, kata-kata Satria hari itu akan menjadi kenyataan yang tak bisa ia lupakan seumur hidupnya.
Karena beberapa hari kemudian, seluruh kota akan mengenal nama Satria, bukan sebagai gembel, tapi sebagai seseorang yang akan mengguncang hati semua orang, termasuk hatinya sendiri. Beberapa hari setelah kejadian memalukan di depan rumah sakit Bina Kasih, nama Satria mulai jadi bahan tertawaan. Perawat, satpam, bahkan pasien yang lewat sering membicarakannya dengan nada mengejek. Namun tidak ada satupun yang tahu bahwa pria lumpuh yang mereka hina itu pernah hidup di puncak kemewahan, di atas segala yang mereka impikan. Bertahun-tahun sebelumnya, Satria adalah sosok muda tampan dengan kehidupan yang nyaris sempurna. Ia adalah Satria Nugraha, putra tunggal dari keluarga pemilik tambang emas Nusantara Group, perusahaan tambang terbesar di Indonesia. Kekayaan keluarganya mencapai triliunan rupiah. Namun yang membuat Satria dihormati bukan hanya hartanya, tapi juga kebaikan hatinya. Ia dikenal ramah, rendah hati, dan dermawan kepada karyawan di tambang maupun penduduk sekitar. Ayahnya, Hendra Nugraha, selalu berkata, "Jangan pernah menilai seseorang dari bajunya, Nak, karena emas yang sejati justru terkubur dalam lumpur." Kata-kata itu menancap dalam di hati Satria. Tapi kehidupan yang indah itu berubah dalam satu malam. Sebuah kecelakaan besar terjadi di lokasi tambang di Kalimantan. Truk pengangkut logam tergelincir dan meledak di dekat pos utama. Satria yang saat itu sedang mengawasi lokasi langsung berlari untuk menolong para pekerjanya. Ia berhasil menyelamatkan 2 orang, tapi ledakan kedua terjadi tak lama kemudian. Ledakan itu menghancurkan segalanya, termasuk kedua kakinya. Ia dilarikan ke rumah sakit dengan luka bakar di tubuh dan tulang punggung yang remuk. Para dokter mengatakan satu kalimat yang mengubah hidupnya. "Maaf, Tuan Satria, Anda tidak akan bisa berjalan lagi." Sejak saat itu, hidupnya hancur. Ia kehilangan semangat, kehilangan rasa percaya diri, dan kehilangan orang-orang yang dulu memujanya. Termasuk tunangannya sendiri, Cynthia, yang memilih pergi karena tak sanggup hidup dengan pria lumpuh. Suatu malam, di ruang kamarnya yang sunyi, Satria memandangi foto ayahnya yang sudah meninggal. Ia berbisik pelan, "Ayah, semua orang meninggalkan aku. Mungkin aku memang pantas hidup seperti ini." Dalam keputusasaan itu, Satria memutuskan untuk meninggalkan segalanya. Ia memberi kuasa penuh kepada direksi untuk mengelola perusahaannya, lalu pergi tanpa pamit. Ia memilih hidup sebagai orang biasa, bahkan lebih rendah dari itu, sebagai pengemis di jalanan. Tapi keputusannya bukan tanpa alasan. Ia ingin tahu, apakah masih ada orang yang bisa mencintai dirinya tanpa harta, tanpa nama besar, tanpa jabatan. Ia ingin membuktikan bahwa ketulusan tidak bisa dibeli dengan emas. Beberapa bulan berlalu. Satria hidup berpindah-pindah, tidur di emperan toko, makan dari sedekah, dan mengandalkan kursi roda bekas sumbangan orang. Namun di balik kesederhanaan itu, hatinya justru semakin damai. Ia belajar menghargai hal-hal kecil yang dulu sering ia abaikan. Hingga suatu hari, saat ia duduk di trotoar depan sebuah klinik, ia melihat sosok wanita muda yang menolong seorang anak kecil yang jatuh dari sepeda. Wanita itu tersenyum lembut, mengobati luka si anak dengan penuh kasih sayang. Satria tertegun. Dari balik debu dan panas jalanan, ia melihat ketulusan yang lama ia cari. Wanita itu adalah Dr. Arinda, wanita yang kelak akan mengubah hidupnya, baik dengan cinta maupun luka. Sejak hari itu, Satria sering datang ke depan rumah sakit hanya untuk melihatnya dari jauh. Bagi Satria, Arinda bukan sekadar wanita cantik. Ia adalah simbol harapan, penawar bagi luka yang tak bisa disembuhkan obat manapun. Namun takdir punya cara sendiri untuk menguji cinta. Ketika akhirnya ia memberanikan diri untuk melamar Arinda, dunia seolah menertawakannya. Tapi Satria tahu, ujian sejati bukanlah tentang diterima atau ditolak, melainkan tentang seberapa kuat ia bertahan dalam keikhlasan. Malam itu, setelah ditolak dan dihina, Satria duduk di bawah jembatan tempat ia biasa tidur. Hujan turun deras, tubuhnya menggigil, namun pikirannya justru tenang. Ia menatap langit dan berdoa dalam hati. "Ya Allah, aku tidak marah pada mereka yang menertawakanku. Aku hanya mohon,
Tunjukkan kebenaran di waktu yang engkau kehendaki, agar mereka tahu bahwa engkau maha membalikkan segala keadaan. Dan doa itu, tanpa disadarinya, akan segera dikabulkan. Karena dalam beberapa hari, dunia akan tahu siapa sebenarnya Satria Nugraha, sang gembel lumpuh yang disangka hina, namun ternyata pemilik tambang emas terbesar di negeri ini. Beberapa hari telah berlalu sejak kejadian memalukan di depan rumah sakit Bina Kasih. Bagi orang-orang yang lewat, kisah gembel lumpuh melamar dokter cantik itu sudah menjadi bahan hiburan. Tapi bagi dokter Arinda, ada sesuatu yang aneh. Sejak hari itu, wajah gembel itu selalu muncul dalam pikirannya. Setiap kali ia menatap pasien di ruang rawat, setiap kali ia melihat bunga mawar di meja kantornya, bayangan Satria selalu datang, dengan mata teduh dan suara lirihnya yang penuh keyakinan. Namun ego dan gengsi membuat Arinda mengabaikan perasaan itu. Aku ini dokter, perempuan terhormat. Masa iya aku kepikiran sama pengemis? Gumamnya setiap kali bayangan Satria muncul. Tapi hati manusia kadang tak bisa menipu. Suatu siang, rumah sakit mendadak ramai. Beberapa wartawan berdatangan, membawa kamera dan mikrofon. Di depan pintu utama, 2 mobil hitam berkilau berhenti bersamaan. Dari salah satu mobil keluar seorang pria paruh baya berjas hitam, diikuti pengawal dan sekretaris. Perawat dan dokter yang melihat langsung berbisik-bisik. Itu kan Pak Hendra, Direktur Utama Tambang Emas Nusantara Group. Katanya mau berkunjung untuk mendonasi alat kesehatan ke rumah sakit kita. Arinda yang mendengar kabar itu segera merapikan diri. Ia ikut menyambut tamu penting tersebut bersama jajaran direksi rumah sakit. Namun di tengah sambutan itu, mata Arinda tiba-tiba terpaku pada sosok lain yang keluar dari mobil kedua. Seorang pria muda di kursi roda, mengenakan jas abu-abu elegan, dengan wajah bersih dan aura berwibawa. Arinda hampir tidak bisa bernapas. Itu wajah yang sama. Wajah gembel yang pernah ia hina, yang dulu penuh debu dan luka, kini tampil dengan ketenangan luar biasa. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Wajah itu memancarkan harisma yang membuat siapapun tak berani meremehkannya. Semua orang memberi hormat. Selamat datang, Tuan Satria Nugraha, ucap salah satu pejabat rumah sakit. Nama itu membuat jantung Arinda berhenti sejenak. Satria Nugraha? Pikirannya berputar cepat. Ia teringat berita beberapa bulan lalu tentang pewaris tambang emas terbesar di Indonesia yang sempat menghilang tanpa jejak. Dan kini, nama itu disebut di hadapannya. Wartawan berebut mengambil gambar. Benar, ini penampilan publik pertama Tuan Satria Nugraha setelah 5 tahun menghilang, kata salah satu reporter. Beliau datang untuk memberikan bantuan alat medis senilai 30 miliar rupiah. Arinda terpaku. Dunia seolah berhenti berputar. Pria yang pernah ia hina, yang ia sebut gembel jalanan, kini berdiri di hadapan semua orang sebagai sosok yang begitu dihormati. Satria menatap ke arahnya sekilas, dengan senyum tenang yang sulit diterjemahkan. Tidak ada amarah, tidak ada kesombongan, hanya ketenangan seorang pemenang yang sudah memaafkan. Terima kasih telah menyambut saya, ucap Satria di hadapan para wartawan. Saya pernah datang ke tempat ini dulu, bukan sebagai tamu kehormatan, tapi sebagai seseorang yang tidak dianggap. Ia berhenti sejenak, menatap ke arah Arinda yang gemetar menahan rasa bersalah. Tapi hari ini saya datang bukan untuk mengungkit masa lalu. Saya datang untuk membantu, karena saya pernah merasakan sakitnya diabaikan ketika paling membutuhkan. Semua orang terdiam. Suara kamera berhenti sejenak, dan hanya terdengar desah napas dari kerumunan. Kata-katanya menusuk hati, lembut tapi dalam. Arinda mencoba mendekat. Suaranya bergetar. Satria. Satria menoleh perlahan. Senyum tipis masih di wajahnya. Ya, Dokter Arinda. Kita pernah bertemu di depan rumah sakit ini. Saya masih ingat dengan jelas. Arinda menunduk. Air matanya mulai jatuh satu persatu. Maafkan saya tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Satria menatapnya lama, lalu berkata pelan. Tidak apa-apa, dokter.
Karena justru dari penolakan itu saya belajar bahwa cinta sejati tak bisa dipaksakan, dan ketulusan tak bisa dipelajari dari buku medis. Semua orang di sekitar menahan napas. Kata-katanya bukan teriakan, tapi seperti pisau halus yang perlahan menusuk rasa bersalah Arinda. Malamnya, berita tentang pengungkapan identitas Satria menyebar di seluruh media. Judul-judul besar menghiasi layar televisi dan portal berita. Bos tambang emas ternyata gembel yang dihina di depan rumah sakit. Dokter cantik menyesal setelah menolak lamaran pengemis yang ternyata miliarder. Sosial media meledak dengan komentar. Wah, karma datang cepat ya. Gila, ini kayak cerita sinetron tapi nyata. Salut buat Satria, rendah hati banget. Di rumahnya malam itu, Arinda duduk termenung di tepi ranjang. Ia menatap foto dirinya saat menerima penghargaan, lalu menatap kaca. Air matanya menetes. Ya Allah, aku terlalu sombong. Aku menilai dia dari bajunya, bukan dari hatinya. Sementara itu, di balkon rumah besar miliknya, Satria menatap langit malam dengan senyum tipis. Ia tahu, semua ini bukan pembalasan. Ini adalah jawaban dari doa yang dulu ia ucapkan di bawah jembatan. Ya Allah, jika Engkau berkehendak, bukalah mata mereka, agar mereka tahu, hanya Engkau yang mampu membalikan nasib manusia. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, seluruh dunia tahu siapa sebenarnya Satria si gembel lumpuh, bukan sekadar pria yang ditolak, tapi pelajaran hidup bagi semua yang pernah meremehkan orang lain. Malam itu, suasana rumah sakit Bina Kasih terasa berbeda. Biasanya, hanya terdengar suara langkah perawat dan alat monitor pasien. Namun kali ini, keheningan seolah menebal. Setiap orang seakan masih membicarakan tentang satu nama yang baru saja mengguncang hati semua orang. Satria Nugraha. Gembel lumpuh yang ternyata pewaris tambang emas terbesar di negeri ini. Di ruang dokternya yang sunyi, Arinda duduk sambil menatap tangan sendiri. Ia tak bisa berhenti memutar ulang kejadian hari itu di pikirannya. Bagaimana Satria datang dengan tenang, memberikan donasi besar, dan menyapanya dengan senyum tanpa dendam. Semua terasa begitu kontras dengan perlakuannya dulu. Ia menggigit bibir. Air matanya menetes di atas meja. Kenapa aku harus kejam itu padanya? Kenapa aku tidak bisa melihat ketulusannya dulu? Bisiknya lirih. Namun penyesalan datang selalu terlambat. Dan malam itu, rasa bersalah mulai menghantui pikirannya seperti bayangan yang tak bisa diusir. Keesokan paginya, Arinda memberanikan diri untuk menemui Satria. Ia datang ke Hotel Grand Mahendra, tempat Satria menginap bersama timnya selama di kota itu. Begitu sampai di lobi, Arinda langsung menarik napas panjang. Ia mengenakan baju sederhana, tanpa riasan, tanpa jas dokter. Ia datang bukan sebagai dokter yang dihormati, tapi sebagai wanita yang ingin menebus kesalahan. Petugas keamanan sempat ragu mengizinkannya masuk, tapi setelah menyebut nama, salah satu asisten Satria segera menghampiri. Dokter Arinda? Silakan ikut saya. Tuan Satria sudah tahu Anda akan datang. Langkahnya terasa berat. Setiap meter mendekati ruangan itu seperti menambah beban di dadanya. Saat pintu terbuka, Arinda melihat Satria duduk di kursi rodanya menghadap jendela besar. Cahaya matahari menembus tirai, menerangi sisi wajahnya yang tenang dan berwibawa. Arinda menunduk dalam-dalam. Assalamualaikum. Suaranya pelan, hampir bergetar. Satria menoleh, tersenyum tipis. Waalaikumsalam, Dokter Arinda. Silakan duduk. Arinda duduk perlahan di kursi seberangnya. Suasana hening beberapa detik. Hanya terdengar suara detik jam di dinding. Satria, ucap Arinda lirih. Aku datang bukan karena berita yang viral itu. Aku datang karena aku ingin minta maaf. Suaranya pecah. Matanya mulai berkaca-kaca. Waktu itu aku terlalu sombong. Aku menilai kamu dari luarmu saja. Aku bahkan menertawakan cinta yang tulus. Satria hanya menatapnya tenang. Ia tidak memotong, tidak menghakimi, hanya mendengarkan dengan tatapan yang dalam. Aku menyesal, lanjut Arinda. Suaranya serak. Setiap malam aku terus memikirkan ucapanmu.
tentang cinta yang tak butuh alasan. Dan sekarang, aku tahu, aku yang salah, aku yang buta. Satria menarik napas panjang, lalu berkata dengan lembut, Arinda, apa kamu tahu kenapa aku datang ke rumah sakit itu waktu itu? Arinda menggeleng pelan, menatapnya dengan mata penuh penyesalan. Aku datang bukan karena ingin mempermalukanmu, ujar Satria. Aku datang karena aku melihatmu dulu, waktu kamu menolong anak kecil di jalan. Saat itu aku pikir, aku melihat ketulusan yang aku cari. Tapi mungkin, aku terlalu cepat berharap. Arinda menunduk, bahunya bergetar menahan tangis. Aku tidak pantas dimaafkan, Satria. Tapi aku mohon, izinkan aku menebus kesalahanku. Satria tersenyum samar. Tidak ada yang perlu ditebus, Arinda. Aku tidak menyimpan dendam sedikit pun. Justru aku berterima kasih. Arinda mengangkat wajah, matanya bingung. Berterima kasih? Untuk apa? Satria menatapnya dengan lembut. Karena penolakanmu, aku sadar bahwa cinta sejati tidak bisa dicari di luar sana, tapi harus dimulai dari dalam hati. Dan lewat dirimu, aku belajar arti ikhlas. Kadang, Allah mempertemukan kita dengan orang yang salah, hanya untuk membuat kita siap bertemu dengan yang benar. Ucapan itu membuat Arinda terisak. Ia menunduk dalam-dalam. Kalau begitu, bolehkah aku berteman denganmu, Satria? Aku tidak ingin kehilangan kesempatan mengenalmu lagi, meski hanya sebagai sahabat. Satria menatapnya lama, lalu berkata pelan, tentu, Arinda. Persahabatan tidak butuh status. Yang penting, hati kita bersih. Aku akan selalu menghargaimu. Arinda mengangguk dengan wajah basah oleh air mata. Ia tahu, perasaannya kini bukan sekadar penyesalan. Ada sesuatu yang tumbuh di hatinya. Namun ia juga sadar, mungkin semuanya sudah terlambat. Sebelum ia pergi, Satria sempat berkata, Arinda, jangan menangis karena masa lalu. Hati yang sombong bisa hancur, tapi hati yang mau belajar akan tumbuh menjadi lebih indah. Arinda menatapnya terakhir kali sebelum melangkah keluar. Langkahnya berat, tapi di dadanya ada kelegaan. Ia tahu, hari itu ia telah bertemu bukan dengan seorang gembel, melainkan dengan seorang pria yang berhati emas, dalam arti sebenarnya. Di dalam ruangan, Satria menatap keluar jendela, melihat langit biru terbentang. Ia tersenyum kecil dan berbisik, Ya Allah, terima kasih Engkau telah membalikan segalanya dengan cara yang indah. Dan dari kejauhan, Arinda berjalan keluar dengan langkah gemetar, membawa pelajaran terbesar dalam hidupnya, bahwa harga diri bukan diukur dari jabatan, tapi dari kerendahan hati. Beberapa minggu telah berlalu sejak pertemuan antara Satria dan Dr. Arinda di hotel itu. Berita tentang kisah mereka masih berputar di dunia maya. Namun di balik semua sorotan dan kekaguman publik, Satria tetap hidup tenang, jauh dari gemerlap dunia. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah besarnya di pinggiran kota, memandangi halaman luas yang dipenuhi pepohonan. Baginya, ketenangan kini lebih berharga daripada harta. Namun di dalam hatinya, ada satu keinginan besar yang belum ia tunaikan, sebuah janji yang ia buat pada dirinya sendiri di hari ketika ia menjadi lumpuh. Suatu pagi yang cerah, Satria mengumpulkan semua direksi dan staf utama tambang emas Nusantara Group di ruang rapat besar. Para petinggi perusahaan duduk rapi, menunggu arahan dari sang pewaris yang selama ini lebih suka diam daripada bicara. Satria muncul dengan kursi rodanya, mengenakan batik sederhana, wajahnya tenang namun tegas. Teman-teman, katanya membuka rapat dengan suara lembut. Hari ini saya tidak akan berbicara tentang bisnis, tentang angka, atau tentang keuntungan. Saya ingin bicara tentang hati. Semua orang saling menatap heran. Satria melanjutkan, selama ini kita menggali emas dari dalam tanah, tapi kita lupa menggali emas yang sesungguhnya, yang ada di dalam diri kita. Mulai hari ini, saya ingin separuh keuntungan dari tambang emas kita digunakan untuk membangun rumah sakit gratis di seluruh Indonesia. Untuk orang miskin, untuk anak-anak jalanan, untuk mereka yang tidak mampu membayar perawatan. Ruangan hening. Beberapa direktur terkejut.
Bahkan ada yang hampir berdiri karena tak percaya dengan keputusan besar itu. Tuan Satria, salah satu dari mereka akhirnya bersuara. Itu jumlah yang sangat besar. Separuh keuntungan perusahaan bisa membuat kita kehilangan posisi di pasar internasional. Satria menatapnya tenang. Kalau tujuan hidup kita hanya untuk berada di atas orang lain, lalu kapan kita akan menunduk untuk membantu sesama? Saya tidak takut kehilangan harta. Saya hanya takut kehilangan nilai kemanusiaan. Kata-kata itu menggema di ruangan, menembus hati setiap orang yang mendengarnya. Beberapa bulan kemudian, proyek besar itu mulai berjalan. Satu demi satu rumah sakit dibangun di berbagai daerah, dari pelosok Kalimantan sampai Nusa Tenggara. Dan yang pertama diresmikan, diberi nama Rumah Sakit Bina Kasih Harapan, di tempat yang dulu menjadi saksi Satria ditolak dan dihina. Hari peresmian itu disiarkan langsung di televisi nasional. Ratusan orang hadir, termasuk pejabat, tokoh masyarakat, dan tentu saja, Dr. Arinda. Ia kini menjadi salah satu dokter tetap yang mengabdikan dirinya di rumah sakit baru itu. Saat upacara dimulai, Satria duduk di kursi rodanya di atas panggung. Wajahnya memancarkan kebahagiaan yang damai. Ketika tiba gilirannya berpidato, ia berbicara dengan nada yang penuh makna. Dulu, di tempat ini, saya pernah datang sebagai orang yang dianggap tidak berharga. Saya pernah duduk di depan rumah sakit ini, bukan sebagai pemilik tambang, tapi sebagai seseorang yang hanya ingin dicintai dengan tulus. Hari ini, saya kembali, bukan untuk membuktikan siapa saya, tapi untuk menunjukkan bahwa cinta dan kasih sayang masih bisa menyembuhkan luka yang bahkan obat tidak bisa. Semua orang terdiam, mata banyak yang mulai berkaca-kaca. Arinda menatap dari barisan depan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tahu, pria di hadapannya bukan hanya seorang miliarder, tapi juga manusia yang berhati emas, dalam arti yang paling sejati. Satria melanjutkan, emas sejati bukan yang berkilau di bawah tanah, tapi yang bersinar di dalam hati yang ikhlas memberi. Dan saya belajar itu dari rasa sakit, dari penolakan, dan dari seseorang yang dulu membuat saya mengerti arti memaafkan. Arinda menunduk. Bahunya bergetar menahan tangis. Kata-kata itu terasa seperti pelukan hangat, lembut tapi dalam. Setelah acara selesai, Arinda menghampiri Satria di belakang panggung. Terima kasih, Satria, atas semuanya, ucapnya lirih. Kamu telah mengajarkan aku arti hidup yang sebenarnya. Satria tersenyum. Jangan terima kasih pada aku, Arinda. Terima kasihlah pada Allah, karena hanya Dia yang bisa membalikan hati manusia dari sombong menjadi rendah hati, dari luka menjadi berkah. Arinda mengangguk, lalu menatap Satria dengan penuh rasa hormat. Aku doakan kamu selalu bahagia, Satria. Satria menjawab dengan senyum yang meneduhkan. Bahagia itu sederhana, Arinda. Selama hati ini bisa memberi dan memaafkan, itulah kebahagiaan yang sejati. Beberapa bulan kemudian, rumah sakit yang dibangunnya menjadi salah satu pusat pengobatan terbaik bagi masyarakat miskin. Setiap kali ia datang berkunjung, anak-anak kecil selalu berlari menyambutnya, memanggil, Paman Satria, Paman Emas Hati. Dan di sanalah, di antara senyum mereka, Satria benar-benar menemukan kedamaian. Ia tak lagi memikirkan siapa yang menolak, siapa yang menertawakan. Karena ia tahu, semua itu hanyalah bagian dari perjalanan menuju makna hidup yang sesungguhnya. Sore itu, ketika matahari mulai tenggelam di balik bukit, Satria memandangi langit dari kursi rodanya. Angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah dan bunga mawar. Ia tersenyum kecil dan berbisik, "Terima kasih, ya Allah. Engkau telah menunjukkan bahwa emas yang paling berharga bukan yang ditambangku, tapi yang Engkau tanam di dalam hatiku." Dan cahaya senja itu menjadi saksi bahwa kisah seorang gembel lumpuh yang pernah dihina, kini berubah menjadi legenda tentang ketulusan, pengampunan, dan cinta sejati. 10 tahun berlalu sejak peresmian Rumah Sakit Bina Kasih Harapan. Waktu telah mengubah banyak hal. Bangunan rumah sakit itu kini megah, dipenuhi pasien dari seluruh penjuru negeri. Namun di balik kesuksesan itu,
Ada sosok yang tak lagi sering terlihat di publik. Satria Nugraha, sang pendiri sekaligus pemilik tambang emas yang berhati lembut. Kesehatannya semakin menurun. Tubuhnya yang dulu gagah kini semakin rapuh. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, dikelilingi buku-buku dan kenangan masa lalu. Namun, meski fisiknya lemah, senyum ketenangan tak pernah lepas dari wajahnya. Ia tahu, hidupnya sudah tidak lama lagi. Suatu pagi, ia meminta sopir pribadinya untuk mengantarnya ke Rumah Sakit Bina Kasih Harapan, tempat yang dulu menjadi titik balik dalam hidupnya. "Bawalah aku ke sana, untuk terakhir kali," katanya pelan sambil menatap langit. Ketika mobil hitam itu berhenti di depan rumah sakit, para staf langsung berdiri memberi hormat. Satria dibantu turun, duduk di kursi rodanya, dan perlahan didorong menuju taman rumah sakit. Langit cerah. Angin sepau-sepau berhembus lembut, membawa aroma bunga mawar yang tumbuh di sekitar taman. Di sisi lain taman itu, Dokter Arinda sedang duduk di bangku batu, membaca berkas pasien. Rambutnya kini mulai diselimuti uban halus, tapi wajahnya tetap memancarkan keteduhan. Ia menoleh perlahan ketika mendengar suara langkah kursi roda yang familiar itu. Begitu matanya melihat sosok itu, tangannya langsung terhenti. "Satria?" Suaranya bergetar. Satria tersenyum, matanya penuh kehangatan. "Assalamualaikum, Dokter Arinda." Arinda menatapnya dengan mata berkaca-kaca, lalu mendekat dengan langkah pelan. "Waalaikumsalam. Aku tak menyangka bisa bertemu lagi denganmu," katanya lirih. Satria menatap taman di depannya. Suaranya tenang. "Tempat ini masih indah seperti dulu. Dulu aku datang ke sini sebagai gembel yang ditolak, lalu sebagai pemilik yang memaafkan. Dan hari ini, aku datang sebagai manusia biasa yang ingin berpamitan." Arinda menggenggam tangannya dengan lembut. "Jangan bicara begitu, Satria. Kamu masih dibutuhkan banyak orang." Satria menggeleng pelan. "Tidak, Arinda. Semua sudah waktunya. Aku sudah melihat cukup banyak. Aku sudah belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, tapi seberapa dalam kita bisa bersujud." Air mata menetes di pipi Arinda. "Kamu tahu, Satria, setiap hari aku bekerja di sini, aku selalu mengingatmu. Setiap pasien miskin yang bisa tertolong, setiap anak kecil yang bisa tersenyum, semuanya berkatmu. Kamu telah mengubah cara pandangku tentang hidup. Aku bukan hanya dokter karena profesi, tapi karena hati. Dan semua itu, karena kamu." Satria tersenyum kecil, matanya menerawang jauh. "Arinda, Allah tidak pernah salah mempertemukan dua orang. Mungkin dulu aku datang untuk diuji lewat kamu. Tapi hari ini, aku datang untuk berpamitan dengan tenang. Aku ingin meninggalkan dunia ini dalam damai, tanpa dendam, tanpa penyesalan." Arinda tak sanggup berkata apa-apa. Ia hanya menggenggam tangan Satria lebih erat, menahan air mata yang terus mengalir. Satria menatap langit, lalu berkata lirih, "Jika suatu hari aku tak ada lagi, tolong terus jaga rumah sakit ini. Jadikan tempat ini rumah bagi mereka yang tak punya siapa-siapa. Itu satu-satunya warisan yang kuharap tak akan pernah hilang." Arinda mengangguk pelan. "Aku berjanji, Satria. Aku akan jaga tempat ini. Aku akan jaga semua yang kamu tinggalkan." Satria menatapnya lembut, lalu tersenyum. "Terima kasih, Arinda. Kamu tahu, aku tidak pernah marah padamu. Aku justru bersyukur pernah mengenalmu." Arinda menunduk. Air matanya jatuh di tangan Satria yang dingin. Namun saat ia mengangkat wajahnya kembali, senyum Satria perlahan memudar. Matanya tertutup, napasnya tenang. Dan di bawah langit biru yang damai, Satria Nugraha berpulang dengan senyum di wajahnya, meninggalkan dunia dengan hati yang telah memaafkan segalanya. Beberapa hari kemudian, seluruh negeri berduka. Berita meninggalnya Satria Nugraha, pengusaha tambang emas yang membangun rumah sakit untuk rakyat kecil, menjadi sorotan nasional. Ribuan orang datang mengantar kepergiannya, dari pejabat, rakyat kecil, hingga pasien yang pernah ia tolong. Dan di antara kerumunan itu, Dokter Arinda berdiri paling depan,
membawa setangkai mawar merah, bunga yang dulu ia buang, tapi kini ia genggam dengan penuh penghormatan. Ia menatap ke langit. Suaranya bergetar. Ya Allah, Engkau telah menunjukkan padaku makna cinta dan ampunan lewat hamba-Mu yang paling sabar. Terima kasih, karena telah mempertemukan aku dengan emas yang sejati, hati yang paling murni. Beberapa tahun kemudian, di halaman rumah sakit itu, berdiri sebuah patung sederhana dari batu putih. Di bawahnya terukir kalimat, "Jangan menilai seseorang dari bajunya, karena emas sejati terkubur di dalam hati yang ikhlas memberi." Satria Nugraha. Dan setiap kali angin bertiup melewati taman itu, suara daun-daun seolah berbisik lembut, seperti ucapan terakhir Satria yang masih terngiang di hati semua orang. Emas sejati bukan yang ditambangku, tapi yang Allah tanam di hatiku. Waktu terus berjalan, dan nama Satria Nugraha kini menjadi legenda. Bukan karena tambang emasnya yang luas, bukan pula karena kekayaannya yang tak terhitung, melainkan karena hatinya, hati yang mampu memaafkan, memberi, dan mengajarkan makna hidup yang sejati. Rumah sakit yang dulu ia bangun kini menjadi lambang kasih sayang di seluruh negeri. Setiap dindingnya menyimpan kisah tentang pengorbanan. Setiap langkah di lorongnya mengingatkan orang pada ketulusan. Anak-anak yang lahir di sana diberi nama Satria, sebagai penghormatan pada pria yang pernah mengajarkan bahwa cinta sejati tak butuh rupa, jabatan, atau harta. Suatu sore, beberapa tahun setelah kepergian Satria, Dr. Arinda duduk di taman rumah sakit itu. Usianya kini sudah senja, rambutnya memutih, langkahnya tak lagi secepat dulu. Namun di matanya masih terpantul kehangatan dan kebijaksanaan yang ia pelajari dari satu sosok, pria lumpuh yang dulu ia hina, tapi akhirnya menyembuhkan luka hatinya sendiri. Ia menatap langit sore, di mana warna jingga memeluk awan perlahan. Waktu berjalan cepat sekali, bisiknya. Ia membuka buku kecil di pangkuannya, buku harian milik Satria yang dulu diserahkan kepadanya sebelum pria itu meninggal. Di halaman terakhir tertulis tulisan tangan Satria yang halus namun tegas. "Jika aku mati nanti, jangan tangisi aku. Tangisilah mereka yang hidup tanpa rasa syukur, tanpa hati yang mau memberi. Karena orang kaya bukanlah yang memiliki banyak harta, tapi yang bisa memberi tanpa mengharap kembali. Dunia hanya sementara, Arinda. Dan emas sejati bukan yang digali dari tanah, tapi yang tumbuh dari hati yang bersyukur." Arinda menutup buku itu perlahan. Air matanya jatuh satu persatu. Ia tersenyum, menatap patung batu putih di seberang taman yang memajang wajah Satria dalam ketenangan abadi. "Engkau benar, Satria," katanya pelan. "Aku akhirnya mengerti. Emas itu tidak pernah ada di tambang, tapi di hati manusia yang mau mencintai dan memaafkan." Sejak hari itu, Arinda mengabdikan sisa hidupnya untuk mengajar para calon dokter muda tentang nilai kemanusiaan. Ia tidak hanya mengajarkan cara menyembuhkan tubuh, tapi juga bagaimana menyentuh jiwa. Setiap kali para mahasiswa bertanya mengapa ia selalu tersenyum ketika membantu pasien miskin, ia hanya menjawab, "Karena aku pernah belajar dari seorang pasien yang lebih kaya dari siapapun di dunia ini." Tahun-tahun berlalu, dan di halaman depan Rumah Sakit Bina Kasih Harapan, berdiri sebuah plakat besar bertuliskan, "Bangunan ini dipersembahkan untuk semua hati yang pernah diremehkan, tapi tetap memilih untuk mencintai. Karena hanya hati yang tulus yang mampu mengguncang dunia." Rizka Story mempersembahkan kisah nyata inspiratif. Satria, sang gembel lumpuh pewaris emas sejati. Di hari peringatan berdirinya rumah sakit itu, langit tampak berwarna emas senja. Dan seolah alam pun tahu, kisah Satria bukan sekadar cerita, tapi doa yang tak pernah berhenti dibisikkan oleh ribuan hati yang telah ia sentuh. Hembusan angin sore menggerakkan dedaunan, menciptakan bunyi lembut yang terdengar seperti suara Satria. "Ikhlaskan segalanya, maafkan semua, dan tebarkan kebaikan tanpa alasan. Karena di sanalah emas sejati akan bersemayam."